Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya. Dan buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel ini, semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, akhir-akhir ini semakin ramai pembahasan tentang debat Capres dan Cawapres 2024. Banyak banget istilah-istilah yang muncul yang jadi pembahasan para netizen ataupun masyarakat di debat Capres Cawapres tahun ini ya. Baik dari paslon 1, 2, ataupun 3. Terutama paslon nomor 2 yang dimana di situ ada Mas Gibran sebagai cawapresnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja videonya. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Tenang saja Pak Prabowo. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Saya sudah ada di sini. Sombong amat. Untuk menuju Indonesia emas, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah hilirisasi. Hilirisasi salah satunya adalah hilirisasi digital. Hilirisasi digital apa nggak kebalik tuh? Yang benar itu hilirisasi digital apa digitalisasi. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Nggak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Pengennya sih keren. Kacau lagi nih. Asem. Saya ingin membela Caimin dalam kasus SGIE karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Kenapa menjebak? Karena setiap singkatan kalau tidak dilanjutkan dengan kepanjangannya akan membuat orang miss. Misalnya dalam hal ini SGIE yang merupakan State of Global Islamic Economy, laporan indikator ekonomi Islam global. Namun kalau hanya sekedar nyebutnya SGIE tanpa ada kepanjangannya, bisa jadi orang menganggapnya misalnya satu gerakan Indonesia ekonomi. Karena apa? Karena banyak sekali di negara kita ataupun di dunia itu singkatannya sama tapi kepanjangannya berbeda. Contoh misalnya PMI. Orang yang aktif di dunia ketenagakerjaan akan menganggap PMI itu sebagai pekerja migran Indonesia. Tapi orang yang aktif dalam dunia kesehatan atau kerelawanan maka menganggap PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Singkatannya sama, tapi kepanjangannya bisa berbeda-beda. Caimin dianggap katanya kalah. Gue bukan membela Caimin. Gue anggap debat semalam Pak Mahfud top. Ya kan? SGIE nggak ada. Singkatan SGIE nggak ketemu gue cari. Yang ada, SGIE. Itu baru ada. Salam cerdas. SGIE somplak ganteng idaman emak-emak. Ya orang namanya juga ingin mencari sesuatu yang barangkali orang lain akan kesulitan menjawab. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris karena itu singkatan bahasa Inggris, SGIE umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Ada cawapres menyinggung SGIE, State of Global Islamic Economy, atau dia nyebutnya SGIE. Jujur ya, gua yang anak ekonomi syariah aja S1, S2, dan istri gua yang ex-Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, itu jarang mendengar singkatan itu. Nggak lazim nih di telinga. Ini lagi disebutnya singkatannya doang di forum debat. Tuh, kenapa sih nggak dipanjangin aja biar clear gitu loh? Kan enak.
Aduh, bingung. Jika ada yang susah, kenapa harus cari yang mudah? Seperti SGIE semudah mengucapkan ekonomi syariah. Atau seperti saya yang sedang melakukan MOFGTS, Migration of Money from Customer to Sellers, padahal sedang dagang. Muhaimin, nanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE, ya. Iya. Kalimat-kalimatnya umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy, ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak lah. Nggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ya saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah, kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Komunikolog Indonesia secara bulat dan utuh saya juga menyetujuinya, memberikan beberapa catatan penting berikut ini. 1. Komunikolog Indonesia menilai pertanyaan yang diajukan Gibran tentang SGIE tersebut tanpa menjelaskan apa maksudnya atau apa kepanjangannya dalam ilmu debat dan ilmu komunikasi dianggap sebagai pertanyaan yang mengandung niat kurang baik. Dalam ilmu debat, pertanyaan yang bagus atau poinnya tinggi itu adalah pertanyaan yang disampaikan sedemikian rupa agar peserta debat lain dan publik di luar sana mudah mengerti apa maksud pertanyaan tersebut, namun memang diusahakan agar sangat sulit untuk menjawabnya. Jadi sekali lagi bukan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga kompetitor berdebat itu jadi tidak mengerti. Demikian juga publik di luar sana yang akan punya akibat pada hilangnya fungsi pendidikan politik dari debat tersebut. Kenapa? Karena peserta debat yang mendapatkan pertanyaan tersebut akan terpaksa kembali menanyakan seperti Muhaimin Iskandar, apa maksudnya SGIE tersebut? Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang jujur ketimbang memberikan jawaban yang tidak ada hubungannya atau tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Gibran. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. SGIE saya garukin itunya enak. SGIE saya garukin itunya enak. Itunya apa? Itu hidungnya. Hidung siapa? Hidung si Samsul. SGIE. Ya mungkin maksudnya Gus ya. SGIE. Nah kalau SGIE mungkin Gus Imin ngerti. State of the Global Islamic Economy. Tapi kalau SGIE kan namanya juga singkatan. Orang bebas mengartikan. Gus juga harusnya jawabnya bebas aja Gus. SGIE, apakah SGIE itu saya garuk itunya enak? Kan bebas kan bahasa Indonesia ya. SGIE, ah boleh juga tuh susu gabah ini enak. Samsul. Ya kalau pakai istilah bahasa Inggris
singkatannya juga pakai bahasa Inggris dong. Tapi ya mungkin ini adalah bagian dari sebuah perencanaan bahwa selalu menjadi senjata yang namanya istilah-istilah, singkatan-singkatan untuk melemahkan lawan debatnya. Selalu seperti itu dari dulu. Padahal ya kalau KPU mengatur, ini kan yang paling penting adalah esensinya. Esensinya apa? Jangan cuma menggunakan singkatan yang semua orang bebas menggunakan singkatan, tetapi ketika ditanya tidak boleh dipertanyakan apa itu maksudnya. Begitu. Harusnya ya dijelaskan juga maksudnya dari SGIE atau SGIE itu apa. Jadi Gus Muhaimin juga bisa menjelaskan. Oh, maksudnya ekonomi syariah gitu. Pasti paham tentang ekonomi syariah. Wong saya aja paham kok dikit-dikit. Mencucu belum, cucu SGIE. Saya pikir salah satu cawapres itu hamil deh. Ternyata itu adalah States Global Islamic Economy, SGIE. Kenapa harus pakai singkatan dalam bahasa Indonesia sih? Kalau itu memang adalah kata-kata bahasa Inggris, jangan kita nakal. Misalnya sekarang saja kalian, yuk mari kita ke bundaran HI untuk jalan-jalan, untuk lari-lari. Ya orang mudeng, karena kan adalah bundaran HI, itu bahasa Indonesia, Hotel Indonesia. Begitu juga kalau saya mau ajak kalian, yuk kita nonton konser cosplay di GBK. Apa itu GBK? GBK Keles Gelora Bung Karno, ke stadion GBK. Ngomong aja GBK, jangan sok-sok bule, sok Jakarta Selatan, itu GBK. Ya sudahlah. Jadi saya cuma kasihan sama cawapres itu. Kalau saya di posisi dia, ya kalau ditanya seperti itu, pertama merasa dijebak, kedua saya juga merasa minder, marah, dibegoin dan merasa bego. Nah sekarang kamu mau nggak dibegoin sama orang? Menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Sepanjang hidup saya belum pernah saya dengar hilirisasi digital. Yang ada itu digitalisasi. Aku calon presiden, nggak jadi, tapi lumayan menteri pertahanan sekarang. Mau nanya nih sama lo, hasil Cawapres kemarin lu nonton nggak? Nonton, pasti nonton. Cuman lucu itu. Di sini tuh si Gibran tuh kenapa sih mesti pakai singkatan-singkatan gitu? Udah kayak TTS saja, kayak TTS, kayak cerdas cermat anak SD. Bukan SMP bukan ya? Bukan, masih pas kelas SD itu. Kalau misalnya gitu singkatan-singkatan, singkatan itu nggak bisa dipakai buat debat karena singkatan itu tergantung siapa yang mau bikin singkatan, gitu loh, ya kan? Misalnya contohnya gini, gue bikin nih TPS, apa artinya TPS? Tempat pemungutan suara. Pemungutan suara, bukan, salah. Kalau menurut gue TPS itu tempat penitipan sepeda. Nah, berarti gue yang benar, yang salah gitu kan. Jadi nggak bisa diitin. Kayak misalnya PBB, tuh apa artinya PBB? Persikatan Bangsa-Bangsa. Bukan Persikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu Persatuan Bapak-Bapak. Tergantung kita, jadi itu nggak bakal menang. Muhaimin nggak bakal menang. Apalagi kalau singkatan zaman dulu sama singkatan zaman sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu itu per huruf, ya kan? Yeah. P dan K gitu kan? Yeah. Pendidikan dan kebudayaan, ya kan? Yeah. Sekarang ini Mendikbud, tiga huruf, Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gitu kan? Kayak Lemhanas gitu, Lemhan, hannya kan di belakang, kok bisa di tengah-tengah? Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, gitu kan? Tiga huruf gitu loh. Misalnya kayak gini, situasi dan kondisi, ya kan? Itu singkatannya apa? Sikon, ya kan? Terus kalau ditambahin lagi toleransi, pandangan dan jangkauan, jadi sikon nama panjang. Jadi situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan, jadi sikon
Oh banyak. Itu dia guys video dari netizen-netizen kita yang tercinta ya tentunya. Semoga kalian bisa terhibur dengan video tadi. Mungkin gitu aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.